Jadi di video ini gue mau sharing kalian kalau misalnya gimana sih cara kita survive ketika kita resign atau nggak kita di layoff atau nggak di PHK dari kerjaan kita atau dari kantor kita ya guys ya. Mau itu teman-teman kerja di budak korporat, kerja di agensi, kerja di kantoran atau nggak dimanapun teman-teman berada. Dan pastinya ketika teman-teman klik video ini pastinya teman-teman mau menjalani sebuah perubahan yang drastis buat kedepannya guys ya. Hello guys, welcome in Bang Ari Jenong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian kalau misalnya gimana sih dan apa yang harus kita lakuin kalau misalnya kita itu tiba-tiba di PHK, tiba-tiba kita di layoff, tiba-tiba kita dikeluarin tanpa alasan yang jelas, atau kita mau resign aja gitu dari kantor tapi kita belum ada persiapan sama sekali ya cuy. Dan di sini gue mau sharing berdasarkan pengalaman dari teman-teman gue sendiri, karena gue biasanya itu nongkrong, dan ketika gue nongkrong biasanya teman-teman gue tuh sharing pengalaman yang mereka itu bisa dibilang ya mungkin ada beberapa informasi yang harus gue sampaikan ke lu, biar nantinya yang apa yang gue dilakuin sama teman-teman gue dan apa yang dirasain sama teman-teman gue itu nggak kerasa dan lu nggak ngerasain sama sekali ya cuy. Tentunya yang pertama cara lu survive yaitu dengan lu mengurangi uang untuk konsumtif. Tentunya ketika lu pengen beli barang sesuatu, ketika lu sadar kalau misalnya lu nggak ada penghasilan, pastiin kalau misalnya lu jarang-jarang buat nongkrong, kurang-kurangin buat nonton bioskop, kurang-kurangin jalan sama cewek, kurangin jalan-jalan sama ya pokoknya yang intinya foya-foya lah. Mau itu dalam segi yang sebelumnya itu jadi rutinitas, coba dikurang-kurangin dulu sampai sekiranya lu udah ada pendapatan ya guys ya. Dan pastinya ketika lu yang dimana mungkin terbiasa untuk hidup hedon atau hidup mewah, tiba-tiba lu dikasih musibah atau di layoff, di PHK, pastinya lu akan merasa sakit sesakit-sakitnya. Dan itu hal wajar karena banyak manusia yang dimana mereka itu mengalami seperti itu. Dan luar biasa lagi kalau misalnya lu langsung bisa beradaptasi kalau ketika lu biasanya itu hedon, tiba-tiba lu bisa beradaptasi kalau misalnya ya udah gue balik lagi ke kehidupan gue sederhana atau sebelum kehidupan gue di masa-masa hedon itu. Dan pastinya sedikit banget orang yang bisa kayak gitu. Dan yang kembali lagi kita back to topic. Untuk yang pertama, teman-teman kalau misalnya yang biasanya itu ganti sepatu sebulan sekali, atau enggak teman-teman biasanya itu healing 6 bulan sekali, coba dikurang-kurangin dulu budgetingnya, coba diatur lagi biar teman-teman tuh bisa hidup untuk bulan depan atau enggak 6 bulan ke depannya. Saya hitung-hitung teman-teman sampai dapat kerjaan lah, kurang lebih kayak gitu guys ya. Yang kedua tentunya teman-teman harus bisa misahin dana darurat, habis itu keinginan dan juga kebutuhan. Ingat guys ya, misahin uang atau misahin gaji kalian untuk kebutuhan apapun itu di awal, jangan di akhir. Dan salahnya orang itu banyak ketika mereka itu menabung di akhir. Padahal menabung itu atau teman-teman mau nyisihin uang kalian itu sebenarnya itu di awal. Ketika teman-teman baru nih awal bulan dapat 5 juta. Nah, yang harus lu tabung itu ketika lu menyisihkan di awal-awal, bukan cuman sisanya aja. Kebanyakan orang mereka itu nabung cuman sisanya aja. Kalau sisanya cuma 500 ribu ya udah dia nabungin 500 ribu. Kalau misalnya sisanya cuma 200 ribu ya udah dia nabungin 200 ribu. Nah ini mindset yang salah dan pastinya banyak yang teman-teman ngerasain. Kalian kalau misalnya mau nabung, kalian kalau misalnya mau nyisihin, benar-benar sungguh-sungguh niatin, itu harusnya di awal. Kalau misalnya bulan pertama 2 juta, bulan kedua 2 juta, nah ya udah konsisten 2 juta sampai kalau teman-teman ada kenaikan gajinya udah ditambahin tuh. Semisal teman-teman penambahan gajinya itu 1 juta atau 2 juta, ya udah dinaikin jadi 3 juta, 4 juta per bulannya untuk nabung. Dan nabung itu dipindahin, alokasin ke investasi, mau itu emas, saham, kripto, blockchain segala macamnya. Dan teman-teman sekiranya paham dengan fundamental dan teknikal juga ya guys ya. Untuk yang selanjutnya pastinya harus ada dana darurat. Nah, dana darurat ini penting banget ketika teman-teman layoff atau nggak di PHK atau nggak dikeluarin, karena walaupun teman-teman tanpa persiapan segala macamnya, pastinya ya lu harus benar-benar sigap ketika di PHK atau nggak dikeluarin tanpa keinginan lu sendiri. Tentunya setidaknya lu bisa nyisihin yang dimana biasanya itu per bulan yang lu makan atau enggak kebutuhan lu sebulan itu 600 ribu, ya udah langsung disisihin buat dana darurat. Ya tambahin juga lah 300 ribu atau enggak 400 ribu atau enggak 40% atau enggak 30% ya buat kalian tiba-tiba mungkin motornya mogok, atau enggak teman-teman sakit butuh obat segala macamnya, atau enggak mungkin orang tua kalian tiba-tiba kenapa-napa. Nah tentunya dana darurat ini penting banget buat teman-teman persiapin juga guys ya. Selanjutnya
ketika teman-teman udah tahu dalam keadaan PHK atau dalam keadaan nganggur segala macam ya, teman-teman sebisa mungkin harus menerima kerjaan apa adanya. Mungkin teman-teman bisa ngojek atau nggak teman-teman bisa ikut kayak bukan sejenis relawan sih, kayak panggilan-panggilan gitu. Dan bahkan kalau teman-teman nggak gengsi, ya udah sambil nunggu kerjaan yang lain, teman-teman bisa jadi kuli bangunan. Mungkin kan kalau kuli bangunan kan per hari ya. Nah itu kan hitung-hitung per hari bisa cepet 100.000 atau 150.000. Nah lumayan guys ya. Hitung-hitung teman-teman bisa makan untuk besok atau enggak. Ya sambil nunggu pekerjaan yang lain, tentunya teman-teman bisa untuk bertahan hidup. Yang terakhir tentunya upgrade skill dan juga teman-teman bisa ningkatin value kalian. Belajar zaman sekarang tuh udah gampang banget. Teman-teman nonton video ini pakai kuota, teman-teman scroll TikTok pakai kuota, teman-teman update story pakai kuota. Tentunya kuota di zaman sekarang itu ya pasti teman-teman punya lah. Mau itu wifi, minta wifi ke teman, minta hotspot ke teman. Nah manfaatin internetnya itu buat ningkatin upgrade skill kalian, buat ningkatin value kalian. Banyak kok kayak tutorial, cara-caranya segala macamnya. Kalau misalnya teman-teman mau belajar itu di YouTube itu udah banyak yang gratis, di Instagram itu udah banyak yang gratis, di TikTok itu udah banyak yang gratis. Nah kalau misalnya teman-teman bingung mau belajar apa, coba belajar tentang AI. Gimana caranya teman-teman bikin video yang yang Gemini, yang AI segala macamnya, dan itu bisa dijadiin bisnis. Nah bahkan teman-teman gua itu ada yang dimana itu iseng-iseng aja belajar Gemini, belajar AI, yang dimana wah gila cuy, orang-orang kan zaman sekarang kan malas semua ya buat buka AI ya. Nah dia manfaatin peluang itu buat di situ, dan setiap harinya itu ada orderan yang mungkin harganya itu nggak beda jauh lah, di antara range-nya itu 50 sampai 200.000. Tapi kalau misalnya per harinya itu ada 5 order atau enggak 7 order kan lumayan ya. Dan di sini teman-teman bisa manfaatin skill AI kalian atau enggak belajar kalian, dan pastinya harus dikembangin juga guys ya. Dari 5 skill ini atau 5 yang harus teman lakuin, coba menurut kalian kira-kira apa yang kurang dan apa yang harus gue tambahin? Coba tulis di kolom komentar, gue udah gak sabar banget bacain catatan kalian persatu persatu. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye, semangat pokoknya.